Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sosialisasi guru penggerak. Sosialisasi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dan 1.4 Budaya Positif. Slide selanjutnya, Pak. Sebelum kita menuju ke materi, kita akan belajar tentang pendidikan. Monggo siapa yang tahu apa itu pendidikan? Nah, pendidikan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus menuntun murid. Kata kunci kita adalah menuntun. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tugas kita menuntun, tugas kita membimbing, membawa anak-anak kita seperti ke filsafatnya Ki Hajar Dewantara. Masih ingat Bu filsafatnya Ki Hajar Dewantara? Ing arsa sumsumada ing madya manukarsa. Siapa tahu apa artinya? Di depan memberi contoh, di tangan memberi dorongan, di belakang memberi semangat. Nah, dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu tadi kita belajar bagaimana kita harus menuntun anak-anak kita. Di depan kita memberi teladan, di tengah kita sebagai penyemangat, di belakang kita sebagai pemberi dorongan. Bersama-sama kita menuntun anak didik kita, membawa mereka kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, Pak. Nah, yang kedua itu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat anak, yaitu merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada kekuatan orang lain. Sesungguhnya ketika mereka baru lahir, mereka sudah diberi kekuatan. Nah, kekuatan inilah yang akan kita kembangkan. Kita sebagai guru, sebagai pembimbing, tugas kita menuntun. Seperti tadi kata kunci kita adalah menuntun. Jadi kita memberikan kesempatan pada anak untuk merdeka. Kita merdeka, menggambarkan pada anak, memberikan kemerdekaan kepada anak. Memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Slide selanjutnya. Nah, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat anak bermain. Anak-anak itu apalagi kalau kita memegangnya anak usia dini, kita itu sebagai backgroundnya kita itu adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak, di mana bermain bisa pikiran mereka bisa menyampaikan perasaan anak-anak, yaitu kemauan, tenaga, cipta, karya, rasa, itu di situ kita itu ada. Kalau kita memperhatikan, misalnya bermain congklak saja itu banyak sekali yang kita ambil. Seperti apa kalau pelajaran mencongklak? Berhitung, apalagi kesabaran, apalagi ketelitian, banyak sekali yang kita ambil. Apalagi kalau sering kita sudah mandang, kalau sudah mandang banyak sekali yang kita ambil dari situ. Bukan hanya istilahnya fisik motorik kasarnya saja yang kita ambil, tapi di situ banyak sekali yang akan kita ambil. Mulai dari berhitung, terus kemudian kita menyuruh anak kita sabar antri, emosionalnya anak dipelajari dari situ karena dari permainan. Bermain itu adalah salah satu kodratnya anak, maka kita memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain. Kita setiap hari mereka datang ke sekolah sebisa mungkin memberikan kenyamanan kepada anak tanpa ada beban. Slide selanjutnya, Pak. Nah, pendidikan yang berpihak kepada anak, kita akan membahas tentang tadi memerdekakan anak. Bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan meminta sesuatu hak.
Ibu-ibu, di sini peran kita itu bukan memaksakan, kamu harus seperti ini nak, bukan seperti apa yang kita inginkan, tapi kita memberikan kesempatan kepada anak, kita menggali potensi mereka. Pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasih orang tua itu ikhlas. Belum tentu anak bisa membalasnya, tapi ketika orang tua mencintai anaknya pasti dijamin ikhlas. Nah, kita sebagai guru juga seperti itu. Kita mempunyai keikhlasan untuk membimbing dan menuntut anak-anak didik kita, memerdekakan mereka tanpa harus menuntut hanya kita, karena setiap anak didik tentunya punya karakter yang berbeda-beda. Belum tentu karakter si A dengan karakter si B sama. Yang satu bisa ini, yang satu bisa ini, belum tentu sama-sama bisa. Jika mereka mengerjakan misalnya menggambar, belum tentu satu kelas semuanya akan bisa menggambar. Nah, slide selanjutnya, dasar pendidikan diajar Dewantara itu bukan tabula rasa. Apa itu tabula rasa? Kita bebas sesukanya menggambar anak kita. Mereka itu seperti kertas yang kosong, mereka lahir itu seperti kertas kosong. Jadi bukan senangnya kita menggambar, bukan senangnya kita memaksakan kehendak kita, kamu harus jadi seperti ini, bukan. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Nah, yang masih sama-sama inilah yang perlu kita gali, yang perlu kita pelajari, kita kembangkan potensinya, kita kembangkan minat dan bakatnya. Kenapa? Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, dari sini kita akan belajar bagaimana menggambar pada anak, yaitu tanpa menuntut haknya anak untuk kita, tanpa memaksakan kita kehendak kita, tapi kita cukup menuntun mereka. Selanjutnya. Nah, dasar pendidikan diajar Dewantara yang selanjutnya yaitu budi pekerti. Tentunya kita belajar tentang budi pekerti. Watak karakter adalah bersatunya peradaban harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti inilah yang akan kita berikan kepada anak. Setiap hari pastinya kita memberikan budi pekerti kita memberikan teladan bagi anak-anak. Kalau pagi biasanya pasti mereka istilahnya salam kepada kita, pasti anak-anak akan mengucap salam kepada kita. Kita pasti setiap hari sudah menyapa mereka di depan. Nah, kemudian menuntut untuk berkolaborasi. Pastinya dengan permainan tadi, kita kembali ke permainan tadi, ya. Kalau anak-anak itu diberikan sebuah kemerdekaan, pastinya anak akan mampu untuk berpikir kritis, mampu untuk berpikir reflektif. Mereka juga akan belajar komunikasi antara teman yang lain. Mereka juga akan kreatif, inovatif tanpa paksaan. Jika kita memaksa, maka tidak akan timbul well-being atau kebahagiaan yang ada pada anak. Tugas kita hanya menuntun mereka, seperti diajar Dewantara tadi. Pengaso sungkuloso, ing madya mangun karso. Kita memberikan teladan, memberikan yang terbaik untuk anak kita. Selanjutnya, Pak. Nah, kata kunci kita adalah ini, Bu, menuntut, bukanlah menuntut. Merdeka dengan menghormati kemerdekaan orang lain. Jadi kita sebagai pendidik, kita mengajarkan anak-anak untuk menghormati teman-teman yang lain. Berhamba bukanlah menyembah, tetapi berpihak kepada anak. Seumpamanya berpihak seperti apa? Ketika mereka melakukan kesalahan, kita tidak harus semena-mena memberi mereka hukuman, tetapi kita melakukan sebuah pendekatan. Budi pekerti bukan perilaku yang
yang salah dan benar, tetapi dengan keteladanan kita akan memberikan budi pekerti yang baik, memberikan contoh. Bermain belajar adalah mengalami pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Seperti sebelumnya kita bermain dan belajar itu menyenangkan bagi anak kita. Dari pagi ketika kita sudah memberikan tempat yang nyaman, memberikan suasana yang nyaman, maka besok ketika mereka kembali ke kita, kembali ke sekolah, ada rasa nyaman kembali karena mereka sudah merasakan apa itu kata nyaman. Nah, bebe ada semangat, ada rasa bahagia tanpa ada unsur paksaan. Harus pagi-pagi diajak bundanya rewel, berarti kita tidak ada rasa nyaman di sekolah. Tapi ketika ada rasa nyaman di sekolahan, ketika diantar, disapa dengan guru, sudah anak enjoy. Nah, kita kembali ke anak-anak dan anak, yaitu kita berusaha untuk menuntun anak, berpihak kepada anak. Boleh rame-rame. Terus kita harus apa kalau belajar? Nggak boleh rame. Oh, anteng. Ya, nggak boleh rame. Kita harus anteng. Apalagi ya? Nggak boleh rame. Terus kita harus anteng. Kita harus apa lagi, Mas? Menulis. Hah? Kita harus menulis. Berarti mengerjakan tugas ya. Kita mengerjakan tugas. Nah, apalagi ya? Apalagi? Apalagi? Menjaga kebersihan, pinter. Teman-teman, Bun punya kertas. Tadi kita sudah buat kesepakatan. Kita tulis ya kesepakatan yang sudah kita buat tadi. Teman-teman kalau belum bisa nulis, nanti teman-teman boleh minta bantuan Bun yang mau ditulis. Setuju? Setuju. Sekarang kita bagi, teman-teman boleh ambil pensilnya ya. Teman-teman boleh ambil pensil. Nanti kita tulis bareng-bareng. Kemudian nanti kalau teman yang sudah selesai, nanti teman-teman boleh tempel di sini. Boleh tempel di sini. Yuk ditulis dulu. Kalau sudah teman-teman tempel di sini. Ditulis apa? Tulis yang tadi ditulis tadi loh. Mas tadi bilang kau menjaga kebersihan dan terus ya. Di mana? Di kertasnya sayang. Kertasnya itu sayang. Kertasnya. Di belakang. Ya boleh. Tulis di sini. Ya ditulis. Nanti terus ditempel di kertas. Disiplin. Disiplin. Mana buku itu lagi? Aku juga. Ya. Sudah. Buku ini gimana? Aku nggak tahu. Masa kalau gini aja? Sudah. Terus
sebelum kita menuju ke budaya positif, kita akan menyediakan lingkungan kita sendiri dulu. Lingkungan yang bagaimana? Lingkungan yang mampu untuk menyediakan rasa aman bagi anak, rasa nyaman. Kenapa? Karena dengan rasa nyaman, rasa aman, anak-anak akan belajar. Dengan belajar, memberikan rasa nyaman, anak-anak akan mampu untuk berpikir secara kritis, mampu bertindak, mampu memberikan rasa tanggung jawab dengan keteladanan kita. Stimulus respon lawan teori kontrol dan pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan yang sama, tapi pada hakikatnya realita atau kebutuhan anak-anak itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada hakikatnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama dengan kita, padahal sebenarnya tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Orang lain bisa mengontrol kita, tetapi pada hakikatnya belum tentu orang lain mau untuk kita kontrol. Paksaan pada saat tujuan gagal sering kita alami ketika kita memaksakan apa yang kita lakukan, belum tentu si anak mau melakukan apa yang kita kehendaki. Nah, sebuah kolaborasi dan keberhasilan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Seharusnya yang kita ambil itu adalah model berpikir menang atau kalah. Slide selanjutnya, Pak. Konsep disiplin positif dan motivasi. Ingat Bu, disiplin itu bukanlah sebuah hukuman. Kalau kita di sekolah biasanya mendisiplinkan anak, kita mungkin berpikirnya secara logika dengan hukuman. Misal, anak tidak mau mengerjakan tugasnya, pasti kita akan istilahnya memberikan, nanti kalau nggak mengerjakan, kamu tidak akan pulang. Itu bukanlah sebuah kata disiplin, bukan sebuah budaya positif. Berarti kan kita memberikan hukuman. Kalau tidak mengerjakan, berarti untuk pulangnya akhir. Apalagi kalau anak-anak mainan pasti nggak membereskan, pasti dengan spontanitas. Mas, kalau tidak dibereskan nanti double. Pasti itu. Nah, padahal ketika kita budaya positif bukan seperti itu. Kita tidak memberikan sebuah hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah terus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Artinya begini, ketika kita memerdekakan anak, rasa disiplin itu akan timbul sendiri pada kekuatan anak, tanpa ada sebuah unsur paksaan tadi. Misalnya dengan keteladanan kita, tanpa harus mengatakan jika tidak menyelesaikan atau jika tidak merapikan, maka nanti tidak akan pulang lebih awal. Tapi kita memberikan sebuah keteladanan. Ayo kita rapikan bersama-sama. Nah, kata ayo, kata mengajak sama-sama inilah yang akan mengajak kita ke budaya positif. Seperti Ki Hajar Dewantara, self disiplin berarti kekuatan yang ada pada diri kita sendiri. Munculnya bukan sebuah paksaan dari anak, tapi dari hati kita, dari hati anak-anak. Slide selanjutnya, Pak. Motivasi perilaku manusia. Kenapa kita harus memberikan motivasi, memberikan semangat untuk berperilaku? Kata yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika mereka diberi imbalan, besoknya mereka akan
berusaha untuk mendapatkan imbalan kembali. Jika kamu menyelesaikan, maka saya kasih bintang 3. Berarti besok istilahnya yang mau mengerjakan dapat bintang 3 lagi. Berarti kan ada unsur imbalan, ada unsur penghargaan. Nah, padahal tidak di budaya positif itu justru kita berusaha di mana anak tidak berusaha untuk mendapatkan imbalan, tapi itu adalah sebuah kewajiban yang mereka lakukan. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang berpihak pada murid, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disiplin yang disinilah bukan sebuah disiplin hukuman. Disiplin di mana ada sebuah kekuatan yang ada pada diri. Jadi, jika mereka melakukan disiplin, mereka tentunya tidak akan mendapatkan sebuah hukuman. Mereka akan mendapatkan sebuah kenyamanan. Slide selanjutnya, Pak. Nah, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Itu adalah kesepakatan. Kenapa kita harus buat kesepakatan? Anak-anak kecil itu bisa loh kok kita buat kesepakatan. Caranya bagaimana? Nah, misalnya hari ini kita belajar. Sebelum kita memulai sebuah pembelajaran, kita buat kesepakatan. Hari ini nanti kita akan belajar untuk berhitung. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin anak-anak akan menjawab, "Nggak boleh rame." Terus mungkin ada yang menjawab lagi, kalau buat kesepakatan kelas apa ya? Selain nggak boleh rame, nggak boleh jalan-jalan, apalagi nggak? Nggak boleh mainan dulu. Terus apalagi nggak? Mengganggu teman. Kita lihat kan Bu, kita ambil papan tulis, kita menuju papan tulis, kita catat. Ada tanda silamnya. Nah, kasih tanda silam. Kita beritahu kepada anak didik kita, ini loh tanda silam. Ini loh kesepakatan yang akan kita laksanakan. Dengan kesepakatan ini, nanti yang melanggar diapakan dia? Oh, yang melanggar, misalnya nyanyi. Nah, seperti itu, nyanyi di depan. Atau yang melanggar kesepakatan menulisnya banyak, ya. Nah, seperti itu, ya. Kesepakatan ketika dari pagi kita terbiasa membuat kesepakatan kelas, maka anak-anak sudah tahu memorinya. Oh, berarti kalau aku nanti jalan-jalan, aku nanti akan melanggar sebuah kesepakatan itu tadi. Jadi sebelum kita pembelajaran, kita bisa melakukan kesepakatan dengan anak-anak. Misalnya seperti itu tadi, kesepakatan hari ini kita mau jalan-jalan. Nanti kalau jalan-jalan nggak boleh apa ya, nggak boleh lari-lari. Terus kalau kita catat, kita bisa membuat dari kertas, kita tempel kesepakatan kelasnya. Terus pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kenapa? Kalau peraturan pasti yang ditegaknya anak itu adalah jika melanggar tata tertib maka akan kena hukuman. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kalau tata tertib mungkin kita yang buat, tapi kalau keyakinan kelas anak ya yang membuat. Istilahnya kita berpihaknya kepada anak. Kalau tata tertib mungkin anak harus begini, anak harus begini, anak harus begitu. Tidak. Untuk keyakinan kelas kita berpihaknya pada anak. Anaknya mau apa saja yang akan dibuat untuk sebuah keyakinan kelas. Nah, pernyataan kelas ini dibuat dalam bentuk positif. Bisa kita tempel sebagai tadi. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat anak. Apalagi kalau anak kecil kalau membuat tata tertib mungkin banyak, tapi keyakinan kelas hanya mungkin idenya anak juga yang kita ambil yang sisi positifnya. Jadi jangan banyak-banyak, kita ambil beberapa saja yang sekiranya bisa untuk kita pahami bersama. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ketika
membuat keyakinan keras, tapi ketika nanti dilihat serasa kita kurang, kita tanya kepada anak, kita beri pendapat kepada anak. Kita tanyakan keyakinan keras kita apa yang kurang ya, bagi anak-anak punya pendapat yang beraneka macam. Nah, pendapat-pendapat anak inilah yang kita ambil untuk jadikan suatu keyakinan di mana nanti akan dipatuhi bersama, akan dijalankan bersama-sama. Kita berkolaborasi dengan anak. Jadi bukan hanya satu pihak saja, tetapi kita sama-sama bekerja sama. Kita rangkul anak-anak. Ayo kita buat kesepakatan sebelum kita memulai untuk pembelajaran. Slide selanjutnya, Pak. Pemenuhan kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk survive atau bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang. Pasti setiap hari kita mengajarkan anak-anak untuk cinta dan kasih sayang. Bukan hanya sesama teman ataupun sesama keluarga, tetapi dengan semua pihak. Dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, kita mengajarkan cinta dan kasih. Kemudian kita mengajarkan tentang kebebasan. Seperti tadi, kita berpihak pada anak. Nah, yang selanjutnya adalah kesenangan. Pastinya kalau di pagi kita setiap hari happy-happy. Jangan memberikan beban pada anak. Karena apa? Karena satu hal yang harus kita pegang tadi kuncinya kita adalah berhamba pada anak. Jangan setiap hari memberikan beban pada anak. Seumpamanya anak nggak mengerjakan atau mengerjakan sambil lari-lari, biarkan saja. Mereka nggak harus apa yang kita mau duduk manis di situ mengerjakan, tidak. Kalau Gajah Dewatara tidak seperti itu. Mau mereka mengerjakan sambil lari-lari, mau mereka mengerjakan sambil duduk, biarkan saja. Asalkan kita tetap pada jalur kita, tetap menuntun mereka, memberikan arahan kepada kita. Nah, kemudian kita memberikan kekuasaan, power, memberikan semangat. Jangan sampai lupa setiap hari kita harus memberikan kekuatan pada anak. Untuk apa? Untuk bertahan hidup, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jika kita sudah memberikan semangat, memberikan power, maka setiap hari ketika mereka ada di sekolahan bersama kita, jadi enjoykan saja. Slide selanjutnya, 5 posisi kontrol. Nah, yang kita bicarakan tadi seperti yang dibuka, yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, dari 5 ini nanti kita bisa menempatkan di mana posisinya kita. Kita bisa menjadi penghukum untuk anak kita, atau kita bisa membuat orang merasa bersalah, atau kita bisa membuat teman, membuat monitor. Kita bisa posisi kita sebagai monitor atau kita sebagai manajer. Kita nanti bisa membuat posisi kita ada di mana. Kalau penghukum biasanya kita istilahnya memberikan dampak yang begitu negatif pada anak. Kalau penghukum, kalau membuat orang merasa bersalah, seakan-akan kita membuat beban pada anak. Ada rasa beban di anak, kayak merasa bersalah banget. Kalau teman istilahnya kita sharing. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan tadi, kita bisa jadi teman, saling melengkapi, atau kita jadi monitor ataupun manajer. Kita bisa menempatkan di mana kita tempatnya. Slide selanjutnya, segitiga restitusi. Dalam budaya positif, segitiga restitusi adalah sebuah pemecahan masalah. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu sebuah perbaikan, sebuah cara untuk memperbaiki masalah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak kita buat untuk bukan sebuah untuk menebus kesalahan, tapi belajar bagaimana untuk kita melakukan kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan yang tadi sekiranya bertengkar sama temannya. Nah, kita punya mengadakan restitusi, kita ajak teman, kita sebagai teman
dengan bertengkar kita. Oke. Terus restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita mengajak anak untuk belajar bagaimana untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki pada karakter atau tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi. Jadi kita sebagai guru, kita mencarikan solusi, bagaimana solusi yang baik. Maka adanya sebuah hukuman. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Dan kita belajar restitusi tadi, bisa sebagai teman, bisa sebagai manajer, bisa sebagai monitoring. Kita menempatkan, mengembalikan di mana dia tadi merasa bersalah. Nah, seperti tadi ketika temannya melakukan kesalahan, kita mengajak, biasanya kan terus kita ayo salaman. Nah, seperti itu. Kita mengajak kembali ke anak-anak kita untuk kembali ke kelompoknya. Selanjutnya. Proses segitiga restitusi melalui 3 tahap. Yaitu langkah pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkan? Kita cari tahu dulu. Kenapa dia melakukannya? Kalau dia melakukan sesuatu pasti ada perspektifnya, pasti ada latar belakangnya kenapa anak melakukannya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan dari kontrolnya. Validasi tindakan yang salah. Kita akan mencari tindakan yang salahnya apa. Kita akan pelajari. Semua perilaku memiliki alasan. Pasti ketika anak menjatuhkan teman atau mendorongkan teman dengan sengaja, mungkin kita akan tahu alasannya kenapa gak mengerjakan. Misalnya kita akan tahu, kita cari tahu dulu alasannya kenapa anak-anak gak mengerjakan. Setelah kita tahu alasannya, maka kita keyakinan. Kita mendekatinya. Kita mencari tahu, jadi menstabilkan identitas. Kita semua memiliki motivasi internal ketiga strategi tersebut. Dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar bersama-sama tentang segitiga restitusi untuk mempelajari tentang apa yang dihadapi oleh anak. Dari segitiga restitusi ini kita akan mencari solusinya. Kita sebagai teman atau kita sebagai merasa bersalah seperti itu. Selamat Pak. Nah, demikianlah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.